Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Paudi Stiono, NIM 052, akan menjelaskan mengenai konsepnya, yaitu ada 4 variabel A, B, C, dan D. Kemudian ada 2 tombol, 1 dan 2, di mana tombol 1 itu menampilkan A tambah B, kemudian tombol 2 itu menampilkan C kurang D. Dan di bagian activity main.xml, di bagian desainnya itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada text view, bertuliskan pilih mana yang lebih besar. Kemudian ada 2 tombol atau button, yang kiri itu left button itu berisi A tambah B, dan yang kanan itu berisikan C kurang D. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kepada Faisal. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas main activity. Dalam kelas tersebut terdapat beberapa function. Yang pertama ada function onCreate. Di dalam function tersebut terdapat metode fungsi setContentView yang fungsinya untuk menghubungkan activity dengan XML. Kemudian terdapat 4 variabel. Ada variabel A, B, C, dan D. Variabel tersebut diberi value dengan rumus math round dengan parameter math random dikali 100. Parameter tersebut merupakan parameter untuk mencari angka secara random dari angka 0 sampai 100. Dan parameter tersebut menggunakan fungsi matron untuk membulatkan bilangan dari 0 sampai 100 tersebut. Kemudian ada variabel first button dan variabel second button. Untuk variabel first button terdapat operasi penjumlahan, yaitu penjumlahan antara variabel A ditambah dengan variabel B. Untuk second button merupakan penjumlahan, maksudnya untuk pengurangan dari variabel C dengan variabel D. Kemudian variabel tersebut akan ditampilkan dengan menggunakan sintaks .text. Jadi variabel left button itu akan ditampilkan dengan memanggil value dari variabel A ditambah dengan variabel B. Dan untuk menampilkan button yang di sebelah kanan menggunakan sintaks right button.text yang nantinya akan dipanggil variabel C dikurang variabel D. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul. Oke, selanjutnya itu ada left button .set on click listener. Jadi ini tuh maksudnya jika left button yang diklik, dia akan lanjut ke function pop up left button yang mana membawa nilai dari variable first button dan second button tadi. Lalu dia akan masuk ke function pop up left button. Pada function ini memiliki parameter first button dan juga second button yang akan masuk ke dalam kondisi berikut yang akan dijelaskan oleh Hafiz. Di kondisi pop-up left button ini, apabila first button lebih besar dari second button, yang berarti penjumlahan memiliki nilai yang lebih besar daripada pengurangan, maka akan muncul pop-up hasil yang berpesan jawaban Anda benar, dan lalu bisa diklik OK. Dan jika tidak atau nilai first button lebih kecil daripada second button, pop-up yang muncul akan berisikan jawaban Anda salah.
Oke, selanjutnya itu adalah right button set on click listener. Jadi ini untuk apabila kita mengklik button yang kanan, apabila dia sistem membaca kita mengklik yang kanan, maka akan lanjut ke function pop-up right button dengan membawa nilai first button dan juga maksud saya membawa nilai dari variabel first button dan juga second button yang kemudian akan dibawa ke function pop-up right button yang di bawah ini. Sama seperti pop-up left button tadi, pop-up right button ini juga memiliki parameter first button dan second button dan juga kondisi yang akan dijelaskan oleh Vicky Firmansyah. Oke, tes, terima kasih. Jadi untuk pop-up right button itu adalah coba di scroll ke atas ini sama seperti yang dijelaskan oleh Hafiz tadi, dan untuk left button itu adalah ketika kita untuk right button itu adalah ketika kita mengeklik button yang kanan gitu ya, dimana di dalam situ ada fungsi jika first button itu lebih kecil daripada yang second button itu, maka dia akan muncul sebuah dialog dengan titelnya itu hasil dan jawaban Anda benar, dan bisa kita klik OK untuk menutupnya. Tapi jika tidak, maka akan tampil hasilnya itu jawaban Anda salah. Nah, itu sih ya, jadi seperti itu. Saya kembalikan ke Khairul. Jadi berikut adalah tampilan dari aplikasi yang dijalankan pada virtual device. Seperti yang dibilang tadi, di sini nilai dari variabel A dan nilai dari variabel B dimasukkan ke dalam left button, ID left button yang kiri dalam bentuk teks. Jadinya nilai dari variabel A ditambah nilai variabel B. Begitu juga yang right button, nilai variabel C dikurang dengan variabel D. Yang mana bila kita disuruh memilih yang mana yang lebih besar. Jadi di sini tuh yang lebih besar kan yang kiri. Maka akan muncul pop-up yang bertitel hasil dengan isi jawaban Anda benar, seperti yang dijelaskan oleh Hafiz dan Vicky tadi. Jadi apabila nilai dari yang kiri lebih besar dari yang kanan dan kita mengklik yang kiri, hasilnya benar. Sebaliknya, jika nilai kiri yang lebih besar, namun kita mengklik yang kanan, maka dia akan masuk ke kondisi yang else. Oke, saya kembalikan ke Fauzi Sutiono. Baiklah, sekian dari kami mengenai penjelasan tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.